Penghitungan suara sementara pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 memperlihatkan ada kecenderungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menjadi oposisi. PDIP adalah salah satu partai politik yang mengusung calon presiden calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sedangkan PKS adalah salah satu anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Mohaimin. Dari data penghitungan suara sementara KPU pada Senin 19 Februari malam, pasangan Anies Mohaimin memperoleh 24,25% atau 23.349.874 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 58,6% atau 56.424.389 suara. Dan Ganjar Mahfud memperoleh 17,14% atau 16.505.228 suara. Di sisi lain, posisi PDIP dan PKS dalam dua periode pemerintahan Jokowi sebenarnya sangat bertolak belakang. Ketika PDIP adalah sebagai partai penguasa selama dua periode kepemimpinan Jokowi, PKS menjadi oposisi selama satu dasawarsa. Akan tetapi, manuver politik Presiden Jokowi menjelang pemilu 2024 ditambah putusan kontroversial MK tentang syarat batas usia capres-cawapres yang menjadi celah hukum dan memberi jalan anak sulungnya Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo, membuat hubungannya dengan PDIP retak. Menurut pengamat politik Janus Sihaan, jika merunut sejarah, PDIP pernah menjadi oposisi selama satu dasawarsa, tepatnya pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Janus mengatakan dengan melihat peta politik saat ini, kemungkinan PDIP dan PKS berada dalam satu kubu oposisi sangat terbuka. Keberadaan oposisi sangat diperlukan sebagai penyeimbang dan kendali terhadap pemerintah atau eksekutif. Sebab menurutnya, praktik demokrasi yang sehat adalah keseimbangan antara kekuatan oposisi pada legislatif dan eksekutif. Akan tetapi, Janus memberikan catatan soal kesiapan kedua partai itu untuk menjadi oposisi. Menurutnya, kuda-kuda PDIP untuk menjadi oposisi diperkirakan sudah sangat kuat jika menilik dari hasil pemilu dan pilpres. Apalagi sejumlah wilayah yang selama ini lumbung suara partai berlambang banteng bermoncong putih itu tampak bisa direbut oleh pesaingnya. Di sisi lain, Janus menggarisbawahi soal kesiapan PKS menjadi oposisi. Sebab menurutnya ada faktor lain mesti diperhitungkan terkait hal itu, yakni soal prinsip dianut partai dan rekam jejak pada Pilpres 2014 dan 2019. Janus menyinggung soal kedekatan PKS dan Prabowo, sebab pada Pilpres 2014 dan 2019, PKS termasuk dalam koalisi pengusung Prabowo. Menurutnya, dalam hal ini motivasi PDIP untuk menjadi oposisi diperkirakan lebih kuat ketimbang PKS. Ia juga membuka kemungkinan sikap PKS masih bisa beralih jika hasil pemilu dan Pilpres sudah ditetapkan oleh KPU dan MK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.